Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biarlah kebenaran yang firman singkat ini memberkati kehidupan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki di ujung akhir zaman. Untuk menemukan pengikut Kristus sejati atau pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, itu kita sudah sulit, saudara. Sangat sukar untuk menemukan itu. Adapun ciri-ciri seorang menjadi pengikut Kristus itu dilihat dari sifat karakter moral, sifat-sifatnya, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan ada di dalam dia wajib hidup seperti Kristus. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap orang yang mengaku pengikut Kristus, mereka harus memiliki kehidupan seperti Kristus sendiri. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa yang mengatakan ada di dalam dia wajib hidup seperti Kristus. Ini syarat mutlak, saudara. Dan yang menjadi masalah, banyak mengaku pengikut Kristus, bahkan hamba Tuhan, kelakuannya, sifat moralnya tidak mencerminkan pengikut Kristus, saudara. Moral umum saja tidak lulus. Bahwa kita dipanggil Tuhan bukan sekedar baik. Kalau baik, semua agama mengajar baik. Baik, berkenan dan sempurna. Roma 12 ayat 1 dan 2. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini juga memprihatinkan saya. Saya sedih, saudara, melihat fenomena yang terjadi di zaman akhir zaman ini. Banyak mengaku pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, moralnya lebih buruk daripada anak-anak dunia. Bahkan orang-orang dunia yang nggak mengenal Kristus, kadang perbuatannya bisa baik, menakjubkan, saudara. Kalau berbuat baik saja sudah tidak lulus, apa yang harus kita banggakan? Bagaimana dia bisa berkenan dan sempurna seperti Tuhan? Padahal kita dipanggil bukan menjadi umat beragama yang berkelakuan baik, tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bukan serupa dengan dunia, tapi serupa dengan Kristus, saudara. Bahwa hendaklah kita memiliki kehidupan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Ini sebuah pergumulan. Jadi di zaman akhir ini kita banyak menemukan di antara 100 mungkin hanya 1 bisa 2 yang benar-benar pengikut Kristus yang mencerminkan karakter Kristus, saudara. Jadi mari saya mengajak saudara untuk sungguh-sungguh, saudara, mau sungguh-sungguh memiliki persekutuan intim dengan Tuhan, membaca, merenungkan firman-Nya, dan memiliki komunitas dengan anak-anak Tuhan yang sehat rohani, agar karakter kita diubahkan. Tuhan tidak bisa mengubah seseorang, Tuhan tidak bisa mengubah karakter seseorang kalau saudara dan saya tidak membuka hati, tidak ada niat, tekad mau berubah karakter kita. Karena menjadi pengikut Kristus yang sejati tidak bisa hanya dibayar menjadi anggota gereja yang rajin ke gereja, bahkan menjadi pelayan, sekalipun menjadi hamba Tuhan, kalau hidupnya tidak menjadi contoh teladan, ini sangat memuakkan sekali, saudara. Jadi saya sebagai hamba Tuhan, hidup saya harus menjadi contoh teladan istri, anak-anak saya. Itu perjuangan yang berat. Bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain kalau diri kita sendiri belum selamat, saudara? Di kebenaran firman Tuhan ini, mari saya mengajak saudara untuk sungguh-sungguh mau bertobat, ada ketekatan mau berubah. Kita harus menemukan, mengalami Tuhan setiap hari, memiliki jam-jam doa, membaca firman setiap hari,
maka Roh Kudus akan menolong kita sehingga hidup kita diubahkan seperti Kristus, menjadi pribadi yang berkenan, sehingga akhir hidup kita menggenapi Matius 3 ayat 17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Biarlah renungan singkat ini memberkati saudara. Salam, terima kasih.